lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Orang yang sombong tuh lambat laun, cepat lambat oleh Allah akan dibuat kena batunya. Nah, Allah tuh paling benci kepada orang sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah. Apa yang mau disombongkan kita ini ya? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangke, kemana-mana bawa maaf ya begitu kan? Iya kan? Kita ini dihormati orang karena 3 tutup. 1, karena ada kulit yang nutupin. Coba dibuka aja kulit kelopak mata, udah beda urusannya ya. Benar? Ini aja kulit ini dibuka dikit oleh Allah nih, udah beda urusannya Pak. Yang kedua, karena Allah menutupi pikiran-pikiran kita sehingga orang tidak tahu pikiran kita. Coba kalau Bapak tahu pikiran yang di belakang Bapak, si ini nih si banyak hutang gitu, kita nggak enak Pak. Yang ketiga, karena Allah menutupi aib-aib, dosa, kekurangan, kejelekan, dan kesalahan kita. Betul? Kenapa Agim sekarang didengar oleh saudara-saudara? Karena Allah nutupi 3 hal tadi. Dibuka aja salah satunya, repot. Oleh karena itu udahlah, nggak usah petantang-petenteng. Nabi aja yang mulia, rendah hati. Model kita ini udah bodoh, udah lemah, nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, sholat nggak khusyuk, apa yang mau disombongkan? Betul? Kesombongan adalah tanda kebodohan. Bodoh tidak tahu siapa Tuhannya, bodoh tidak tahu siapa dirinya, bodoh tidak tahu bagaimana hidup bahagia dan mulia. Orang sombong tuh orang bodoh, ya. Makanya jangan petantang-petenteng. Bagaimana supaya tawadu? Rindu akan kebenaran. Nasihat dari siapapun kalau kebenaran, syukuri. Dan jangan melihat orang lain lebih rendah dari kita. Lihat yang masih muda-muda ini. Aduh, ini anak-anak masih muda-muda. Duh, apalagi ada yang belum balik, yang SD tadi ya, yang nggak lulus ujian, belum lulus ujian. Walaupun nyeletuknya begitu ya nggak? Kita lihat, aduh ini SD, dosanya dikit, lebih baik daripada kita anak-anak ini, dosanya sedikit. Makanya Ustadz jangan gampang ngambek. Kalau mati bareng, besar kemungkinan yang ke surga itu muridnya, dikit dosanya. Nah, lihat yang tua-tua nih. Ini tua-tua nih, berarti lebih baik dari kita karena lebih banyak amalnya. Jangan kebalik, udah tua nih banyak dosa, yang kecil belum beramal, sombong kita. Lihat orang-orang yang kurang ilmu, jangan-jangan mereka lebih baik dari saya karena mereka tidak beramal, belum tahu. Mereka berbuat salah karena belum mengerti. Saya udah tahu malah salah lagi. Tuh, jadi lihat yang kurang ilmu, kita tetap menghargai karena boleh jadi mereka tidak beramal atau berbuat salah karena belum tahu ilmunya. Lah kita udah tahu. Lihat yang banyak ilmu, mereka lebih baik dari saya karena siapa tahu dengan ilmunya yang luas lebih banyak amalnya daripada kita, betul? Ya, kita dengar imam tadi bacaannya segitu panjang, jangan kok panjang amat, karena nggak ngerti ya. Kalau ngerti mah nikmat itu. Kita meremehkan orang karena kebodohan kita. Makanya kalau lihat orang banyak ilmunya, husnuzonnya banyak juga kebaikannya. Nah, lihat orang yang salah, itu ngaco tuh salah. Siapa tahu dia salah
Dan kesalahan ini menjadi sarana tobat. Berapa banyak orang yang bikin salah, ditangkap, dipenjara, dan jadi soleh. Benar? Kan kita pernah dengar ada seseorang ibu-ibu yang ditangkap, dipenjara, dan hafal Quran. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Karena belum ditangkap lagi, belum ngapalin. Pura-pura pada ngarap-ngarap nyebut itu ya. Jadi lihat orang salah, kita tidak tahu rahasia Allah, apa besok lusa takdirnya, ya kan? Khalid bin Walid saja waktu perang Uhud mengalahkan, tapi ternyata akhirnya jadi panglima. Oleh karena itu, kalau ada orang yang salah, kita jangan langsung memvonis, karena kita tidak tahu rencana Allah bagi orang tersebut. Sedangkan kita tidak tahu juga akhir hayat kita bagaimana, betul? Dan lihat orang yang soleh, wah, tadi lihat yang salah, orang yang soleh, Masya Allah, mungkin lebih banyak berbakti ke ibunya, mungkin lebih banyak nolong orang-orang yang tanpa kita tahu, mungkin malam harinya lebih banyak air mata tobatnya. Jangan meremehkan orang hanya kekurangan dan kesalahan, karena boleh jadi lebih banyak kebaikan yang tidak kita ketahui daripada kesalahan yang jadi ujian kita tahu. Nah, demikianlah sahabat-sahabatku sekalian, ayo nggak usah petantang-petenteng ya. Mudah bagi Allah membuka aib kita, mudah bagi Allah melumpuhkan kekuatan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Kalau Allah mau membuka aib kita, habis kita ini. Lebih baik wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Masya Allah. Itulah, terima kasih hadirin sekalian, para pemirsa yang budiman.